Anda kembali bersama kami, pemirsa. Saya ke Mas Reza Indragiri sekarang. Kalau tadi Prof Hipnu menyebutkan ya bahwa sebenarnya tidak ada kesulitan untuk mengungkap kasus ini, asalkan memang harus ada kemauan, bisa dikatakan demikian. Tapi kalau dari pandangan Mas Reza selaku psikolog forensik, ini harus bergerak dari mana untuk pengungkapan kasus ini? Kalau pemeriksaan atau investigasi terlalu mengandalkan keterangan saksi, itu parah. Kenapa? Riset psikologi forensik menyimpulkan bahwa keterangan saksi atau keterangan apapun yang bertitik tolak dari daya ingat manusia itu sangat rapuh. Sangat mudah terfragmentasi, artinya terpecah belah. Tambah lagi mudah terdistorsi, belok kanan dan kiri. Khusus karena yang harus diingat-ingat adalah peristiwa yang tidak menyenangkan. Entah itu pembunuhannya, entah itu pelecehan seksualnya, sifatnya traumatis. Maka boleh jadi saksi betapapun dia berlatar belakang otoritas penegak hukum sekalipun belum tentu daya ingatnya akan utuh. Jadi kalau bergerak dari keterangan saksi itu kalau kita bicara saksi ya? Kalau bicara saksi. Yang kedua, kita bicara tentang CCTV. Sayang beribu sayang katanya CCTV tidak ada. Kemudian tinggal satu nih, yaitu tubuh korban. Kalau saya gunakan kata korban berarti saya bicara tentang satu orang personil polisi yang sudah kehilangan nyawa. Saya tidak bicara tentang dugaan pelecehan seksualnya karena boleh jadi di situ juga ada korban, tapi itu di luar konteks ya. Dalam konteks baku tembak antar sesama personil polisi, ada jasad korban polisi yang sudah tewas itu yang silakan diperiksa oleh teman-teman kedokteran forensik. Saya berkeyakinan betul kalau terjadi perselisihan, ada perbedaan antara keterangan saksi siapapun saksi itu dibandingkan dengan barang bukti berupa misalnya tubuh korban, maka saya yakin bahwa ini akan lebih jadi andalan, yaitu tubuh korban. Mari kita bicara irah-irah hakim ya, sah dan meyakinkan. Sah itu berarti sesuai dengan kaidah atau norma hukum yang berlaku. Pembuktian adalah kuncinya. Saksi tadi saya katakan bisa saja omongannya berbelok ke sana kemari, patah di sana dan di sini. Tapi kalau sudah bicara tentang tubuh korban yang berbicara. Jadi harusnya bergerak dari itu sana yang dulu. paling solid menurut saya. Jadi dugaan saya akan sangat baik. Ini bukan lagi dugaan ya, harapan saya akan sangat baik kalau otoritas kepolisian kah itu ataukah Komnas HAM kah itu, Kompolnas kah itu, justru sekarang berfokus terlebih dahulu pada tubuh korban. Oke. Tapi apakah menjadi kesulitan? Karena tadi Prof Hipnu mengungkapkan juga kan ini 3 hari baru kemudian terpublikasi ya. Menjadi kesulitan tidak sih Mas, apalagi sudah 3 hari berselang? Kita tahu peristiwa ini terjadi bukan di rumah sembarang rumah, tapi rumah orang penting. Petinggi Polri pula. Saya yakin bahwa pada hari H, teman-teman di kepolisian sudah datang ke TKP. Yang disebut sebagai missing link 3 hari itu bukanlah investigasinya. Tapi missing link bahwa ternyata publik kita, teman-teman media baru tahu tentang peristiwa ini 3 hari setelah kejadian. Itu yang barangkali dimaksud dengan missing linknya. Tapi terkait dengan investigasi internalnya, saya cukup yakin hari itu pun tidak terpaut jauh dari peristiwa waktu kejadian. Teman-teman investigator, penyidik sudah datang ke TKP untuk melakukan pemeriksaan di sana dan di sini. Oke. Itu tadi pandangan dari Mas Reza. Prof Hipnu, kalau tadi Mas Reza mengungkapkan harusnya bergerak dari korban dulu. Karena kalau misalnya bergerak dari saksi, keterangan saksi bisa dibilang cukup lemah. Kalau Prof melihat ini harus dimulai dari mana dulu, Prof? Iya, pembuktian yang sempurna sekarang ini adalah pembuktian dengan IT, dengan digital forensik. Saya sepakat Mas Indra. Makanya ke depan, KUHP ke depan, alat bukti yang pertama itu bukan keterangan saksi. Karena saksi itu bisa lupa, bisa tidak ingat, bisa ada tekanan dan sebagainya. Ke depan itu adalah bukti elektronik. Nah, sekarang kita kumpulkan, tadi sepakat dalam 3 hari itu pasti ada bukti-bukti yang bisa dikumpulkan. Dan bukti-bukti itu bukti-bukti elektronik. Dan itu akan bicara sampai dalam keadaan apapun. Makanya saya katakan, investigasi ini dengan scientific crime investigation tidak ada yang sulit. Sekarang CCTV enggak, tadi sampaikan, ini rumah pejabat tinggi loh. Apakah tidak ada CCTV yang lain? Ya kan, gitu kan. Kemudian terkait dengan kamera, memang betul hilang. Dalam ilmu-ilmu pengungkapan perkara itu, kamera itu hilang. Itu kalau digebuk sampai jadi bubuk itu mungkin nggak bisa ketemu, Mas. Tapi ini kan mungkin dalam tanda petik ada di tempat tertentu atau ada pada faktor X sehingga suatu saat bisa ketemu. Di track itu di mana kamera itu ada. Saya kok ragu, seorang ajudan HP-nya itu tidak hanya 1, pasti 2. Dan itu lebih canggih. Kan gitu loh. Nah, kalau kita HP-nya jelek, kalau HP-nya bagus. Prof, nah, itu saya kira nggak ada yang sulit. Prof Hipnu, artinya untuk bergerak memeriksa bukti digital ini berupa apa saja berarti maksudnya, Prof? 1,
CCTV di sekitar lokasi tempat. Jadi ini makanya saya katakan locus delicti dan tempus delictinya itu jelas, tidak meluas kemana-mana. Semua barang bukti yang ditemukan di dalam suatu locus delictinya itu temukan, baik wilayah rumah tempat tinggal, tetangga dan sebagainya, kemudian jalur arah itu bisa membuka takbir semua, Mbak. Ini yang terjadi. Jadi memang betul kita harus berbasis pada scientific tadi, karena dengan scientific itu akan ketemu semua. Yang saya lihat kan adalah digital forensiknya. Oke. HP akan hilang itu gampang, Mbak. Enggak. Coba teman-teman itu Densus itu HP itu kecuali hilang, dibubuk, hancur baru. Tapi kalau hanya dalam tanda petik, bisa di-track. Nggak ada yang sulit. Di era sekarang pengungkapan, ya. Kita boleh tahan dulu karena kita akan mendengarkan kumandang adzan maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjutkan dialog petang. Pemirsa, saya ingin kembali ke Prof. Hipnu. Prof, melanjutkan yang tadi terputus. Kalau Prof tadi bilang bergerak dari bukti-bukti digital atau bukti elektronik begitu ya. Tapi kan faktanya CCTV hilang, kemudian telepon genggam juga hilang. Ini kemudian gimana, Prof? Iya, kan nomornya ada tuh, Mbak. Nomornya ada, Mbak. Jadi saya kira teman-temannya almarhum J, kemudian D itu kan tahu nomornya. Nomornya tinggal ke provider ketemu nanti. Di track sudah ketemu. Jadi jangan barangnya, kita harus melingkar. Teorinya kan gitu. Jadi melingkar dari yang ke umum, kemudian mendekat pada provider nomornya sekian bisa dibuka semua. Nggak ada yang sulit, Mbak. Nggak ada yang sulit, Mbak. Kaitannya dengan digital itu, Mbak. Makanya sekarang ini pelajaran untuk kita semuanya. Kejahatan itu muncul itu dari digital forensiknya itu. Apalagi kaitannya dengan itu anak-anak kayak kasus, mohon maaf ini agak sedikit keluar ya, pembuktian kasus perselingkuhan, perceraian itu semua buktinya di digital, Mbak. Nggak ada bukti-bukti yang lain. Oke, Prof, itu kalau Prof Hipnu ya melihatnya. Nanti kita juga akan dengarkan bagaimana kemudian tanggapan dari Mas Reza. Namun usai jeda pemirsa, kami kembali sesaat lagi.